Yes, kabar baik, Jepang resmi pakai tim lapis kedua, Cina meradang. Kemarin, koar-koar minta skuad utama udah ditantang malah tak bersuara. Vietnam bilang Malaysia takut kebantai. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Dalam kalender sepak bola Asia, laga antara Timnas Indonesia dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan utama. Bukan sekedar pertandingan biasa, laga ini membawa beban sejarah, ekspektasi nasional, dan menjadi barometer sejauh mana proyek besar pembenahan sepak bola Indonesia telah berjalan di bawah kepemimpinan pelatih anyar Patrick Kluivert. Patrick Kluivert datang membawa filosofi sepak bola modern dengan karakter menyerang dan struktur pertahanan yang terukur. Sebagai mantan striker kelas dunia dengan pengalaman melatih di Eropa, Kluivert memahami pentingnya keseimbangan antara teknik, strategi, dan mentalitas juara. Kini, Indonesia memiliki skuad yang tidak hanya muda dan energik, tetapi juga diperkaya oleh pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Jay Itzes dan Justin Hubner menjadi andalan utama di lini belakang dengan kemampuan membaca permainan yang matang. Di lini serang, nama Ole Romeni menjadi kekuatan baru yang diharapkan bisa memecah kebuntuan didukung kreativitas Marcelino Ferdinand yang menjadi motor serangan tim. Kehadiran mereka tidak hanya memberi keunggulan secara teknis, tapi juga membawa aura profesionalisme dan pengalaman internasional yang sebelumnya langka di tubuh Garuda. Laga ini bukan hanya tentang tiket ke babak selanjutnya, ini tentang harga diri sepak bola nasional, tentang menepati janji bahwa Indonesia tidak lagi sekedar pelengkap dalam kompetisi internasional. Hasil positif akan menjadi pembuktian bahwa Garuda siap bertarung dengan siapapun di Asia. Tak kalah penting, tentu laga melawan Jepang, Timnas Indonesia diharuskan minimal menahan imbang. Jika berhasil menang, itu akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan isyarat untuk menurunkan tim lapis 2 saat menghadapi Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Jepang pada laga pamungkas Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada 10 Juni mendatang di Suita City Stadium. Seperti diketahui, Jepang sendiri sudah memastikan tiket untuk tampil langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 mendatang. Kepastian itu terjadi usai mereka berhasil memuncaki klasemen sementara Grup C di kualifikasi putaran ketiga. Samurai Biru, julukan Timnas Jepang yang mengoleksi 20 poin di posisi teratas bahkan sudah tidak mungkin lagi digeser tim lain. Dengan demikian, dua laga tersisa yang akan dimainkan pada Juni mendatang tak lagi berdampak apapun bagi pasukan Hajime Moriyasu. Situasi tersebut coba dimanfaatkan sang pelatih untuk menurunkan tim pelapis. Alasannya tentu Jepang ingin menyimpan para pemain inti mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama cedera. Selain itu, Hajime Moriyasu juga mengatakan alasannya menurunkan para pemain baru di dua laga terakhir adalah untuk memberikan kesempatan serta melihat potensi pemain yang ada dalam tim. Harapannya kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda, ujar Hajime Moriyasu dilansir dari Sunspo. Mereka, calon pemain baru, mesti baik dalam menyerang maupun bertahan, lanjutnya. Dan tentu semangat perjuangan untuk membela negaranya, tukas sang pelatih. Bak meradang mendengar hal tersebut, media Cina bahkan menyebut Jepang sengaja membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang mengirim alarm bahaya untuk tim Cina. Jepang akan membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan menggunakan tim lapis kedua, tulis media Cina Sohu dalam artikelnya. Berita selanjutnya, Timnas untuk bulan September masih kosong. Hal inilah yang tampak menarik. Jadwalnya akan dimanfaatkan untuk menjalani laga uji coba dengan negara lain. Salah satunya adalah negara Malaysia. Sayangnya,
Tim negeri jiran tersebut sampai saat ini belum memberikan respon apa-apa kepada PSSI. Alasan Malaysia belum memberikan respon ke Indonesia soal ajakan ke Malaysia. Hal ini coba dilakukan oleh Erick Thohir, intinya dirinya sudah sangat kangen melihat Indonesia melawan Malaysia. Lagian kekuatan dari dua negara tersebut saat ini juga sudah berbeda karena sama-sama kedatangan banyak pemain baru sehingga pastinya sangat menarik jika kedua tim itu kembali dipertemukan dalam satu lapangan. Namun kembali lagi, meski sudah ditantang oleh Erick Thohir, sampai saat ini Malaysia belum memberikan respon apa-apa. Padahal, awalnya Malaysia sudah keluar-keluar untuk menggunakan skuad utama saat laga nanti. Namun, setelah Erick Thohir mengirim tantangan terbuka, FAM seakan cuek tak merespon tantangan PSSI. Hal tersebutlah yang membuat publik Vietnam ramai-ramai mengejek Malaysia. Salah satunya diutarakan oleh media Vietnam, bahkan media tersebut blak-blakan menyebut timnas Malaysia takut terbantai lagi timnas Indonesia. Terakhir kali timnas Indonesia berhadapan dengan Malaysia terjadi di Piala AFF 2021. Saat itu timnas Indonesia menang dengan skor 4-1 atas Malaysia. Tulis thetau247.vn. Malaysia masih berpikir untuk menerima tantangan timnas Indonesia. Mereka masih membayangkan skor 4-1 saat dibantai timnas Indonesia. Lantas, apakah laga uji coba timnas Indonesia melawan Malaysia benar-benar akan terwujud? Menarik untuk dinantikan. Kemenangan di kandang akan menjaga peluang Indonesia tetap terbuka sebelum menghadapi ujian sesungguhnya di laga terakhir melawan Jepang di Saitama. Peluang timnas Indonesia, meskipun Jepang sudah lolos, performanya mereka yang konsisten membuat laga ini dipastikan tidak akan mudah. Di sisi lain, peluang Indonesia juga ditentukan oleh hasil dua pesaing utama. Australia masih harus menghadapi dua lawan kuat, yaitu Jepang dan Arab Saudi. Sementara, Arab Saudi dijadwalkan bertemu Bahrain dan Australia di dua laga terakhir. Situasi ini membuat persaingan memperebutkan posisi ketiga dan bahkan posisi kedua menjadi terbuka lebar. Jika Indonesia mampu menyapu bersih dua laga terakhir, total poin akan menjadi 15. Namun melihat dinamika di klasemen, posisi ketiga yang mengantar ke babak playoff menjadi skenario paling realistis untuk dikejar. Tiket ke fase berikutnya memang tak sepenuhnya di tangan sendiri, namun peluang tetap ada selama tim mampu tampil maksimal. Dengan performa yang mulai stabil, motivasi tinggi para pemain, dan dukungan supporter yang tak pernah surut, Indonesia masih berpeluang menorehkan sejarah baru. Jalan menuju Piala Dunia memang terjal, tetapi kesempatan untuk bertahan dalam persaingan belum tertutup. Babak playoff kini menjadi fokus utama dalam perjuangan Garuda.